Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin karena berkat limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Salah satunya adalah kaidah ilmu nahwu. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah ini dan Allah jadikan usaha ini menjadi ibadah yang diterima, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebaik-baik perbekalan untuk kita nanti di yaumil akhir. Kita juga berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga kita diberikan kekuatan olehnya agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan salawat dan salam untuk kekasih kita semua, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya yang mau senantiasa berpegang teguh dengan syariat dan ajarannya hingga dibangkitkannya hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa senantiasa memegang erat ajarannya hingga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembelajaran kaidah ilmu nahwu, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan poin yang ke-11 dari pembahasan isim-isim yang di i'rab mansub. Ya, isim yang dibaca dengan akhiran baik fathah ataupun fathatain, baik kasrah ataupun kasratain, baik dengan akhiran huruf alif, baik dengan akhiran huruf ya, yaitu aini ataupun ina, ataupun isim yang berakhiran dengan apa? Tanda fathah yang diperkirakan, fathah yang disembunyikan, atau sering kita kenal dengan istilah apa? Fathatun muqaddarah. Ketahuilah bahwa pembahasan yang ke-11 dari poin yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini adalah al-munada. Ya, al-munada.
Apa itu al-munada? Bisa kita lihat di halaman yang ke-159 ya. 159 dari buku kita dan seterusnya, bahwa al-munada adalah isim yang terletak sesudah apa? Harfun nida. Ya. Jadi al-munada adalah isim ya yang terletak sesudah apa? Harfun nida, yaitu huruf yang digunakan untuk apa? An-nida. An-nida artinya apa? Memanggil. Sedangkan huruf-huruf nida ya seperti yang dijelaskan oleh apa? Penyusun, di sana ada ya. Ya. Sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Ya. Kemudian di sana ada ya hayya. Ya, ada hayya. Kemudian di sana ada apa? Ya, ayah. Ya, ada ayah. Kemudian di sana ada apa? Ya, wa. Ya, wa. Kemudian di sana kita dapati ada apa? Ya, ai. Apa? Ai. Ya. Ini adalah apa? Bentuk-bentuk dari apa? Harfun nida, yaitu huruf yang digunakan untuk apa? Memanggil. Apa tadi? Ada ya, ada hayya, ada ayah, ada wa, ada ay. Ya, ini adalah apa? Bentuk dari harfun nida. Sedangkan ya fungsi ataupun kegunaan dari harfun nida ya dijelaskan oleh penyusun yang lain ya. Salah satunya ya di buku yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Hilya Salsabila hafizahullah taala di halaman yang ke-191. Di sana beliau menjelaskan tentang adawatun nida atau huruf-huruf yang digunakan ataupun diperuntukkan untuk memanggil. Beliau menjelaskan di sana ada apa? Ada a, ada aya, ada hayya, ada ya yaitu a wa, ya ada apa? Ada wa. Kemudian di sana ada apa? Ya. Kemudian beliau memberikan penjelasan akan fungsi ataupun kegunaan daripada apa? Ya. Ya, beliau menerangkan bahwasanya ya di sini adalah apa? Ya, huruf panggilan untuk memanggil baiknya orang yang kita panggil itu apa? Dekat, gitu ya, dekat. Ataupun apa? Untuk memanggil orang yang apa? Yang kita panggil itu apa? Jauh. Ya, jauh. Atau di antara keduanya. Ini kegunaan daripada apa? Adawatun nida atau harfun nida berupa apa? Ya. Jadi ketika kita apa? Memanggil misalnya apa? Ya, Muhammad. Muhammad dekat dengan kita dan kita hendak panggil. Kita katakan apa? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ta'al. Atau misalnya apa? Muhammad tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan apa? Dengan kita. Kita panggil apa? Ya Muhammadu. Atau Muhammad itu apa? Benar-benar jauh dari kita, dia ada di ujung sana. Ya, kita menggunakan apa? Ya Muhammad. Ini apa? Fungsi kegunaan dari harfun nida yaitu apa? Ya. Sedangkan beliau lebih lanjut ya menjelaskan yaitu apa? Ya. A, ya, di sini masih kurang. Ya, yaitu apa? Yang berikutnya a. Sedangkan apa? Ya. Harfun nida berupa apa? A. Kemudian di sana ada apa? Ya. Aya, wa hayya, wa wa, ya. Yang dimaksud dengan a di sini beliau mengkhususkan hanya untuk apa? Lil qaribi. Ya. Lil qarib, untuk yang dekat saja. Ya, untuk yang dekat. Ya, jadi ketika kita hendak memanggil ya seseorang ataupun siapapun yang kita panggil ya, dan kita hendak mengkhususkan dengan huruf tertentu panggilan yaitu harfun nida berupa panggilan, maka kita boleh menggunakan apa? A. Ya, a. Di mana apa? Ya, kemarilah, wahai. Ya.
Dan ini dikhususkan hanya untuk apa? Lil qarib. Sedangkan untuk yang lainnya seperti ayya, ya, hayya dan wa, ya, yaitu apa? Hayya, kemudian apa? Ayya dan apa? Wa, ya, maka beliau memberikan penjelasan lil munadal ba'id, yaitu apa? Untuk yang apa? Untuk yang jauh. Lil ba'id, ya, lil ba'id. Untuk yang apa? Jauh, ya. Jadi hayya wa ayya wa adalah apa? Digunakan untuk jauh. Sedangkan apa? Ya, bentuk munada yang berikutnya yaitu ai, ya, ini ai. Maka sebagian apa? Ya, ahlul lughah mengatakan bahwa harfun nida ai ini sama fungsinya dengan apa? Ya. Bisa digunakan untuk memanggil sesuatu yang dekat ataupun sesuatu yang jauh atau di antara keduanya. Ini sekedar pengetahuan akan fungsi penggunaan dari apa? Harfun nida, ya, kemudian ai, kemudian hayya, aya, wai, dan a. Ya, di mana tadi ya sudah dijelaskan bisa untuk jauh, bisa untuk apa? Dekat, bisa untuk di antara keduanya. Sedangkan hayya wa aya wa wai, ya, hanya dikhususkan untuk apa? Ya, memanggil yang jauh. Begitu pula dengan a, ya, maka dia digunakan untuk apa? Memanggil sesuatu yang dekat lil qarib. Ini bentuk dari bentuk-bentuk adawatun nida ataupun apa? Harfun nida. Ya, hayya, aya, wa, ai, dan apa? A. Nah, sekarang kita akan kembali kepada pembahasan al-munada. Jadi, al-munada, wahai saudaraku dan saudariku, adalah isim yang terletak sesudah apa? Harfun nida, adawatun nida. Di mana adawatun nida tadi sudah kita kenali bersama, sudah kita jelaskan, ya. Dia fungsinya adalah untuk memanggil, ya. Fungsinya adalah apa? Untuk memanggil. Ya. Imma yang terletak sesudah apa tadi? Ya, ataupun apa? Ya, ai, ya, ada ya, ada ai, ataupun yang terletak sesudah apa? A, ataupun yang terletak sesudah apa? Ya, hayya, ya, kemudian apa? Aya, dan apa? Wa. Ya, ya, ai, a, hayya, ya, aya, kemudian apa? Wa. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana ya bentuk i'rab. Nah, ini bagaimana bentuk i'rab daripada apa? Isim yang terletak sesudah apa? Harfun nida. Jadi munada adalah isim yang terletak sesudah adawatun nida, harfun nida. Sekarang bagaimana i'rab? Ya, bentuk ya i'rab ataupun apa? Bentuk isim yang terletak sesudah apa? Ya, harfun nida. Dijelaskan di sana ada dua, wahai saudaraku dan saudariku. Yang pertama adalah apa? Ya, i'rabnya wajib apa? Mansub. I'rabnya wajib apa? Mansub. Dan yang kedua i'rabnya adalah apa? Naam, mabniyun, naam, 'ala dhammi. Mabniyun 'ala dhammi. Ya, mabni dengan dhammah. Bisa kita lihat, wahai saudaraku dan saudariku, penjelasan yang ada di halaman 160. Ya, di sana penyusun memberikan penjelasan kepada kita akan ketentuan dari apa? Munada. Jadi munada ya memiliki ya dua ketentuan. Yang pertama adalah i'rab munada hendaklah apa? Mansub. Ya. Jadi ketika kita mendapati isim yang terletak apa? Ya, setelah harfun nida, ya, ba'da apa? Harfin nida, maka isim tersebut ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, isim itu i'rabnya apa? Mansub. Kemungkinan yang kedua, isim itu adalah apa? I'rabnya mabniyun 'ala dhammi. Mabni dengan apa? Dhammah. Sekarang pembahasannya adalah ya ketika isim itu terletak sesudah harfun nida dan i'rabnya mansub. Di sana dijelaskan ada tiga ketentuan. Ya, ada apa? Tiga ketentuan.
isim itu atau munada itu i'rabnya pasti mansub bila isimnya itu berbentuk apa? Susunan al-idhafah. Susunan apa? Al-idhafah. Atau sering kita sebut dengan istilah apa? Kata majmu'. Jadi ketika kita mendapati isim dan isim itu bentuknya adalah kata majmu' yang di dalamnya terdapat apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih, dan isim tersebut didahului ya oleh salah satu dari adawatun nida, oleh salah satu dari harfun nida, yaitu huruf yang berfungsi yang digunakan untuk memanggil, maka bisa dipastikan isim yang berbentuk susunan kata majmu itu i'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya apa? Mansub. Sebelum kita masuk ke contoh dari isim yang berbentuk susunan al-idhafah, saya ingin menjelaskan ulang kepada saudaraku dan saudariku semua yang menyimak penjelasan ini, bahwa di dalam susunan al-idhafah selalu kita dapati ada apa? Mudhaf, dan selalu kita dapati di sana ada apa? Mudhaf ilaih. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku, bahwa mudhaf adalah kata pertama dalam susunan apa? Kata majmu'. Di mana i'rab, bentuk syakl harokat akhir dari kata pertama dalam susunan kata majmu' ini tergantung dengan amilnya, tergantung dengan kata yang mempengaruhinya. Jika kata yang mempengaruhinya itu mengharuskan dia apa? Marfu', maka mudhaf wajib i'rabnya apa? Marfu', imma dengan apa? Dhammah, imma dengan apa? Alif, imma dengan apa? Wawu sukun, ataupun dengan dhammah yang diperkirakan. Ini hal yang harus kita pahami terhadap apa? Mudhaf atau kata yang pertama dalam susunan kata majmu'. Jadi mudhaf ini apa? Ya, fleksibel. Ya, tergantung amil yang mempengaruhinya. Sedangkan ketika yang mendahului mudhaf itu adalah kata yang menyebabkan dia harus apa? Mansub. Ya, seperti apa? Ya, huruf nida ini, ya, ai, a, hayya, ayya, wa, wa, maka mudhaf tersebut i'rabnya harus apa? Harus mansub juga. Harus apa? Mansub. Baik dengan tanda nasab fathah, ataupun dengan tanda nasab apa? Kasrah, ataupun dengan tanda nasab alif, ya, termasuk apa? Fathah muqaddarah. Begitu pula ketika apa? Mudhaf ini didahului ya oleh kata yang menjadikan dia harus i'rabnya apa? Majrur. Salah satunya adalah apa? Huruf jar. Maka mudhaf tersebut ya harus di i'rab majrur baik dengan tanda kasrah ataupun fathah ataupun ya sukun ataupun dengan apa? Kasrah muqaddar. Ini poin-poin yang harus antum dan antunna pahami tentang apa? Mudhaf. Dan di dalam mudhaf, wahai saudaraku dan saudariku, ada hal-hal penting yang juga harus kita ingat. Dan ini sering dan sudah saya sampaikan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa di dalam mudhaf ini ada ketentuan, ada syarat. Yang pertama, mudhaf dilarang untuk ya berawalan dengan alif lam. Baik alnya itu al-qamariyah ataupun alnya itu al-apa? Syamsiyah. Haram ya atau dilarang al itu memasuki apa? Mudhaf atau kata yang pertama dalam susunan kata majmu'. Sedangkan poin yang kedua yang harus diketahui ya di dalam pembahasan mudhaf ini adalah mudhaf tidak diperbolehkan ya berakhiran dengan apa? Tanwin. Ya, baik ketika i'rab dia marfu' berarti dia dilarang menerima dhammatain. Ketika i'rab dia mansub maka dia dilarang menerima apa? Fathatain. Ketika i'rab mudhaf ini adalah majrur maka dia dilarang berakhiran dengan apa? Kasratain. Jadi, poin yang kedua yang harus antum dan antunna ingat adalah satu, mudhaf tidak boleh berawalan dengan alif lam. Yang kedua apa tadi? Mudhaf tidak boleh berakhiran dengan apa? Tanwin. Apapun kedudukan i'rabnya. Kalau marfu' berarti apa? Dilarang berakhiran dengan dhammatain.
Kalau mansub berarti apa? Dilarang dengan akhiran apa? Fathatain. Kalau majrur dia dilarang dengan akhiran apa? Kasratain. Sedangkan yang terakhir yang harus antum dan antunna ketahui, ya, ketentuan yang ada pada mudhaf adalah mudhaf dilarang berakhiran dengan apa? Huruf nun. Huruf apa? Huruf nun. Dan berakhiran dengan huruf nun ini hanya berlaku dalam dua tempat, yaitu apa? Bila mudhaf tersebut berbentuk isim musanna, isim yang menunjukkan bilangan apa? Dualis, dan bila mudhaf itu berbentuk apa? Ya, jamak mudzakkar salim. Karena di dua isim tersebut musanna dan jamak mudzakkar salim selalu kita dapati akhiran huruf nun. Baik pada musanna seperti ani ataupun aini, maka nunnya harus dihilangkan. Atau pada jamak mudzakkar salim seperti apa? Una ataupun apa? Ina, maka huruf nun tersebut harus dihilangkan bila kata tersebut telah berkedudukan sebagai apa? Mudhaf dalam susunan apa? Al-idhafah. Sedangkan mudhaf ilaih, ya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada antum dan antunna semua agar kita paham ini. Sedangkan mudhaf ilaih, kata kedua dan seterusnya dalam susunan kata majmu', ya saudaraku saudariku, maka i'rabnya, ya, i'rabnya bentuk syakl atau huruf akhirnya wajib apa? Majrur. Wajib apa? Majrur. Dan perlu kita ingat bahwa majrur di sini, ya, tidak semata-mata dengan kasrah ataupun kasratain. Dia bisa dengan apa? Fathah. Dia bisa dengan apa? Ya sukun, ya, pada apa? Musanna, jamak mudzakkar salim ataupun asmaul khamsah. Dia juga bisa dengan apa? Ya, kasrah yang diperkirakan. 4 tanda jar pada isim. Apa tadi? Kasrah kasratain, fathah, ya sukun, dan yang terakhir adalah apa? Kasratun muqaddarah. Semoga penjelasan ini bisa mengingatkan pemahaman kita tentang apa itu al-idhafah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kapan munada itu, ya. Kapan munada itu i'rabnya apa? Mansub. Ya. Yaitu ketika munada tersebut bentuknya apa? Susunan al-idhafah. Susunan apa saudaraku saudariku? Susunan kata majmu'. Salah satu contoh misalnya kita mendapati kata apa? Naam, abdun. Kemudian hendak kita sambungkan dengan apa? Lafzul jalalah Allahu. Maka hasilnya adalah saudaraku dan saudariku Abdullahi. Ini sebagai apa? Naam, mudhaf. Sedangkan lafzul jalalah di sini sebagai apa? Mudhaf, naam, ilaihi. Ya, maka Abdullah kita katakan sebagai susunan al-idhafah. Nah, bila munadanya berbentuk susunan al-idhafah, maka ketika susunan al-idhafah itu diawali dengan salah satu huruf nida, salah satu adawatun nida, baik itu ya, ai, ahaya, aya, wa, maka pastikan i'rabnya harus apa? Mansubun. I'rabnya harus apa? Mansub. Berarti apa? Abdullahi yang asalnya adalah abdun dengan lafzul jalalah Allahu ini, maka mudhafnya, ya, sekali lagi apa? Mudhafnya i'rabnya wajib apa? Mansub. Bukan pada mudhaf ilaihnya. Jadi mudhafnya yaitu isim kata pertama dalam susunan kata majmu' yang i'rabnya harus apa saudaraku saudariku? Mansub. Maka Abdullahi ketika telah saya masukkan padanya apa? Salah satu dari adawatun nida ataupun harfun nida ya, maka tidak lagi dibaca apa? Abdu, tapi apa? Ya Abdallahi. Ya, jadi mudhafnya yang mengalami apa? Perubahan. Karena tadi telah saya sampaikan bahwa mudhaf kata pertama dalam susunan kata majmu' i'rabnya tergantung amil kata yang mendahului dia.
Dia bisa i'rabnya apa? Rafa. Dia bisa i'rabnya apa? Nasab. Dia juga bisa i'rabnya apa? Jar. Tergantung yang mendahuluinya. Berhubung ada watun nida, harfun nida, ya, ay, ahaya, aya, wa, ini menjadikan kata sesudahnya harus apa? Mansub. Maka kita tidak lagi boleh mengatakan ya Abdullahi. Dilarang. Tapi harus apa? Mengalami perubahan. Di mana perubahannya? Pada mudhaf ataukah mudhaf ilaih? Yaitu hanya pada apa? Mudhafnya. Apa? Mudhafnya. Yaitu kata abdu menjadi apa? Ya abda. Perhatikan di sini, abdu sebelum diawali dengan apa? Harfun nida, ya. Setelah diawali dengan harfun nida, maka berubah menjadi apa? Ya abdallahi. Sedangkan lafzul jalalah, ya, baik apa? Belum diawali dengan harfun nida ataupun sudah diawali dengan harfun nida, di sini bentuk i'rab dari mudhaf ilaih lafzul jalalah tetap apa? Sama. Tetap apa? Sama, yaitu apa? Sama-sama majrur. Mengapa? Karena tadi telah dijelaskan bahwa mudhaf ilaih, kata kedua dan seterusnya dalam susunan kata majmu, i'rabnya selalu, i'rabnya wajib apa? Majrur, baik dengan tanda kasrah kasratain, fathah, ya sukun ataupun kasrah muqaddarah. Ini ketentuan yang pertama, yaitu apa? Bila munadanya apa? Berbentuk susunan apa? Idhofah ataupun kata majmu', maka mudhafnya harus mansub. Kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu ketika munadanya, ya, ketika munadanya syabihan bil mudhaf. Ya, ini penjelasan yang keberapa? Yang kedua. Jadi ketika apa? Ya, ketika munadanya isim yang terletak sesudah apa? Harfun nida ini, ya. Yang kedua adalah apa? Naam. Syabihan apa? Bil mudhaf. Apa itu syabihan bil mudhaf? Yaitu kata yang menyerupai, hampir sama dengan susunan apa? Kata majrur. Tapi kita tidak boleh mengatakan apa? Dia sebagai bentuk susunan kata majmu' ataupun al-idhofah. Hanya apa? Hanya syabih. Syabih yaitu apa? Ya, menyerupai, mirip dengan apa? Bentuk susunan apa? Al-idhofah. Perhatikan contoh yang disebutkan oleh penyusun, yaitu kata apa? Tali'un apa? Na'am. Jabalun. Tali'un apa? Jabalun. Ya, yaitu pendaki apa? Pendaki gunung. Tali'un jabalun. Nah, bentuk tali'un jabalun ini ataupun yang semisalnya adalah apa? Syabih. Syabih menyerupai dengan apa? Susunan al-idhofah. Ya, meskipun kita sudah paham bahwa ya, di dalam susunan al-idhofah terutama pada mudhafnya ada ketentuan-ketentuan yang melekat padanya. Salah satunya apa tadi? Harusnya menolak awalan alif lam, tidak boleh berakhiran dengan apa? Tanwin. Ingat, tidak boleh berakhiran dengan apa? Tanwin, dan harus menghilangkan apa? Akhiran nun pada bentuk musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Sedangkan ini tali'un jabalun atau apa? Ya, tali'an, na'am, tali'an apa? Jabalan, na'am. Ini adalah apa? Menerima akhiran tanwin. Tapi kita kan sudah meninggalkan bentuk al-idhofah. Yang kita bahas pada poin yang kedua ini adalah yang menyerupai, yang hampir sama dengan apa? Ya, mudhaf ataupun susunan al-idhofah. Nah, kalimat tersebut atau kata tersebut ketika telah diawali dengan salah satu dari adawatun nida ataupun harfun nida, maka dia i'rabnya wajib apa? Mansub. I'rabnya wajib apa? Mansub. Maka tali'un jabalun ketika telah diawali dengan apa? Harfun
nida, maka kita katakan apa? Naam, ya. Ya, naam, tali'an. Ya, tali'an apa? Naam, ya. Jabalan. Mengapa dia mansub? Wahai saudaraku dan saudariku seiman, karena ya kalimat tersebut hampir menyamai bentuk kata majmu'. Seperti apa tadi? Abdullahi, ya, menjadi apa? Ya Abdallahi. Jadi hampir sama dengan bentuk susunan al-idhofah. Yang pertama apa tadi? Bila munadanya berbentuk susunan al-idhofah. Di dalamnya ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang kedua, bila munadanya menyerupai bentuk susunan kata majmu'. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, yang ketiga, yaitu munada tersebut wajib di i'rab apa? Mansub bila munadanya adalah apa? Isim nakirah, gitu ya. Kemudian isim nakirah di sini ghair maqsudah, ya. Apa yang dimaksud dengan nakirah ghairu maqsudah? Yaitu isim yang bentuknya masih umum. Ya, bentuknya masih apa? Umum. Ya, salah satu bentuk penulisan isim nakirah adalah apa? Tidak berawalan dengan apa? Alif lam, dan secara umum dia bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Secara umum dia bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Itu penjelasan tentang nakirah, yaitu kata yang menunjukkan arti masih umum. Bentuk penulisannya apa? Ya, tidak berawalan dengan alif lam, dan secara umum dia ya boleh berakhiran dengan apa? Tanwin, baik fathatain, kasratain ataupun apa? Dhammatain. Akan tetapi ya munada yang ketiga yang mensyaratkan dia i'rabnya harus mansub adalah nakirah ghairu maqsudah. Isim nakirah yang apa? Ghairu maqsudah. Apa itu ghairu maqsudah? Dijelaskan di halaman 160, yaitu apa? Isim nakirah yang tidak apa? Ditentukan. Siapapun apa? Dipanggilnya. Ya, siapapun dipanggilnya. Dia tidak mengetahui ya siapa nama orang tersebut, ya, apa pekerjaannya, laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika kita memanggil apa? Ya, seorang laki-laki, ataupun ketika kita memanggil seorang apa? Perempuan. Contoh apa? Rajulun. Contoh apa? Imra'atun. Naam, imra'atun. Contoh apa? Waladun. Contoh apa? Kata bintun. Ini semuanya adalah bentuk isim apa? Nakirah. Nah, ketika saya memanggil ya orang yang tidak saya ketahui, maksudnya tidak saya ketahui di sini apakah dia itu laki-laki ataukah perempuan, apakah dia itu apa? Pedagang ataupun apa? Ya, petani dan seterusnya. Tapi saya ingin memanggil orang tersebut, maka isim-isim tersebut ya ketika telah diawali oleh apa? Harfun nida, maka i'rabnya harus dibaca apa? Mansub, ya. Sehingga apa? Ketika saya memanggil apa? Seorang laki-laki, saya tidak mengetahui apakah laki-laki itu apa? Ya, masih muda ataupun sudah apa? Tua. Maka saya katakan apa? Ya rajulan. Apa? Ya rajulan. Nah, kami lihat. Ya rajulan. Dia harus apa? Mansub. Kalau misalnya apa? Ya, kita dapati ada dua laki-laki yang sedang berbicara, kemudian kita tergelincir, kita hendak meminta tolong karena ada dua suara laki-laki itu, maka kita katakan apa? Ya rajulaini. Apa? Ya rajulaini. Kita tidak boleh mengatakan apa? Ya rajulani. Ya, tapi kita cukupkan dengan apa? Ya rajulaini. Mansub dengan apa? Tanda ya. Sedangkan kalau itu seorang, maka tanda mansubnya salah satunya dengan apa? Fathah ataupun fathatain. Jadi ini tiga ketentuan untuk apa? Munada yang harus di-i'rab dengan apa? Tanda baca mansub. Apa tadi yang pertama? Munadanya wajib berbentuk apa? Susunan al-idhofah. Ya.
Yang kedua, munadanya harus menyerupai, ya, menyerupai bentuk susunan apa? Al-idhofah ataupun kata majmu'. Kemudian yang terakhir, munadanya isim yang terletak sesudah apa? Harfun nida itu harus apa? Nakirah, ya, bentuknya harus isim apa? Nakirah. Dan nakirah itu ghairu maksudah. Maksudnya ghairu maksudah itu tidak diketahui, ya, tidak dikenali, ya. Dia hanya ingin memanggil, ya, agar apa? Ya, kesulitannya itu apa? Ya, mendapatkan pertolongan dari siapapun orangnya yang mendengarkan panggilannya. Ya abadan, ya rajulan, ya imra'atan, ya aban, wa ya umman, ya kan? Dan seterusnya. Jadi dia memanggilnya sesuatu yang apa? Ya, ia tidak mengetahui. Siapa yang bisa mendengar panggilanku ini? Tolong bantu diriku. Nakirah ghairu maksudah. Ghairu maksudah artinya apa? Tidak ia kenali, tidak ia ketahui. Jadi yang dia panggil itu tidak ia kenali, yang dia panggil itu tidak ia ketahui. Dijelaskan oleh penyusun apa yang dimaksud dengan apa? Ghairu maksudah. Apa yang dimaksud dengan apa? Ghairu maksudah di halaman 160 bagian akhir. Yang dimaksud dengan nakirah ghairu maksudah adalah, ya, panggilan terhadap seseorang yang tidak ditujukan kepada orang tertentu. Yang tidak ditujukan kepada orang tertentu. Seperti perkataan orang yang buta yang meminta pertolongannya. Ya, orang itu mengatakan apa? Ya rajulan khudh biyadi. Wahai siapapun laki-laki, ya, peganglah apa? Tanganku, tuntunlah diriku. Dia tidak tahu apakah yang mendatangi panggilan dia itu apa? Laki-laki yang apa? Masih muda ataukah yang sudah tua? Tapi dia apa? Memanggil, ya rajulan, ya, khudh biyadi, ya imra'atan, khudh biyadi, ya tiflan, khudh biyadi, ya waladan, khudh biyadi, ya syababan, khudh apa? Biyadi. Dia tidak mengetahui, ya. Maka isim yang terletak sesudah huruf nida itu wajib dibaca apa? Saudaraku dan saudariku, ya, di i'rab mansub. Ini 3 hal yang ada pada apa? Munada yang harus di i'rab dengan tanda apa? Mansub, baik itu fathah, baik itu apa? Kasrah, baik itu alif, ya sukun ataupun fathah muqaddarah. Sedangkan yang terakhir, ya, hukum munada yang terakhir adalah apa? Munada tersebut di-i'rab dengan apa? Tanda mabniun ala dhammi. Mabni dengan apa? Dhammah. Tolong dibuka di halaman 161. Di sana dijelaskan yang dimaksud dengan apa? Mabni dengan dhammah. Yaitu apa? Di-i'rab bukan lagi dengan apa? Tanda baca mansub, tapi dia apa? Mabni, ditetapkan itu bacaannya dengan tanda baca apa? Dhammah. Ya, dhammah, bukan dengan apa? Dhammatain. Ya, dhammah bukan dengan apa? Dhammatain. Di sana ada 2 ketentuan wahai saudaraku dan saudariku, ya, agar munada itu, ya, tidak dibaca mansub tapi apa? Mabni dengan dhammah. Yang pertama, ya, yaitu munada itu harus berbentuk apa? Ya, alam mufrad. Ya, alam mufrad. Ini syarat yang pertama. Apa yang dimaksud dengan alam mufrad? Yaitu nama seseorang yang hanya terdiri dari satu kata. Beda dengan Abdullah, ya kan? Abdullah, atau misalnya apa? Pekerjaan seseorang, ya, pembantu rumah tangga, rabbatul baiti, ya kan? Itu tidak masuk ke dalam apa? Alam mufrad. Tapi dia masuk ke dalam bentuk susunan al-idhafah. Jadi misalnya di sini ada 2 laki-laki. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Ali. Yang kedua namanya apa? Ali. Maka ketika nama dia itu Abdullah, maka munadanya, i'rabnya harus apa? Mansub. Menjadi apa? Ya Abdallahi, ya Abdallahi. Ya kan? Ya Rabbakal baiti. Naam.
ya ra'iyal ghanami, dan seterusnya. Karena dia susunan apa? Al-idhafah. Tapi kalau nama tersebut apa? Terdiri dari satu kata. Seperti kata apa? Naam Aliyun. Naam kata Aliyun. Atau misalnya kata apa? Naam Mahmudun. Naam Mahmudun. Naam di sana ada kata namanya Mahmud. Atau misalnya namanya apa? Muhammad. Atau namanya apa? Ilyas, ataupun Musa dan seterusnya, maka ya mabniyun 'ala dhammi. Ya, maka kita katakan apa? Ya Aliyu dengan dhammah, bukan dengan dhammatin. Ya Aliyu ta'ala. Ya Mahmudu. Ya Muhammadu. Ya, dia tidak boleh dibaca dengan apa? Ya, dhammatin, karena apa? Mabniyun 'ala dhammi, la 'ala fathin wala 'ala kasrin. Kemudian yang kedua, ya syarat yang kedua, munada itu ya di i'rab mabni dengan dhammah ketika bentuknya adalah apa? Naam nakirah apa? Maqsudah. Apa yang dimaksud dengan nakirah maqsudah? Yaitu lawan dari apa? Nakirah ghairu maqsudah. Kalau nakirah ghairu maqsudah yaitu apa? Panggilan yang ditujukan kepada seseorang yang tidak ia tentukan. Apakah yang mendengarkan panggilan saya ini laki-laki atau perempuan? Masih muda atau sudah tua? Sedangkan syarat yang kedua, munada di i'rab mabni dengan dhammah, yaitu apa? Harus berbentuk nakirah maqsudah. Apa itu nakirah maqsudah? Yaitu kata yang memang bentuknya itu nakirah, ya. Tadi telah saya sampaikan nakirah tidak berawalan dengan al, secara umum dia berakhiran dengan apa? Tanwin. Nah, dan kita sudah mengetahuinya. Kita sudah apa? Mengenali dia. Kita sudah paham dia. Misalnya seorang murid, ya kan? Memanggil atau ingin bertanya kepada apa? Gurunya, kepada pengajarnya. Gak mungkin murid itu tidak kenal, tidak paham, tidak mengerti akan gurunya. Dia paham gurunya itu laki-laki atau perempuan, mengajarkan bidang disiplin ilmu pelajaran apa. Murid itu sudah mengetahui, lalu murid itu hendak memanggilnya. Maka murid itu harus apa? Menyebut dengan apa? Ya mudarrisu. Ya mudarrisu. Wahai pengajar laki-laki. Wahai Pak Guru. Ya ustadzu. Atau misalnya seorang pasien yang hendak menanyakan apa? Ya, kondisi, keadaan apa? Kesehatannya. Ya, pasien itu tahu nama dokter itu siapa, ya spesialisnya penyakit apa, ya kan? Kemudian dia ingin bertanya, maka dia menyebutkan apa? Ya tabibu, ya tabibatu, ya mabni dengan dhammah. Beda dengan tadi sebelumnya, yaitu munada yang berbentuk apa? Susunan al-idhafah. Munada yang berbentuk apa? Syabihan bil mudhaf. Munada yang berbentuk apa? Nakirah ghairu maqsudah, maka i'rabnya wajib apa? Mansub. Sedangkan ketika munadanya itu apa? Ya, bentuknya alam mufrad. Alam mufrad itu adalah nama seseorang yang terdiri dari apa? Satu kata. Seperti apa? Ada seorang wanita namanya Zainab, maka kita panggil ya Zainabu. Zainabu, ya Zainabu, ya Fatimatu, ya Aliyu, ya Ilyasu, ya Ibrahimu. Karena dia apa? Alam mufrad, nama yang terdiri dari satu kata. Kita tidak boleh membaca ya Zainabah, ya Fatimata, la yajuz, karena itu bentuk i'rab apa? Mansub. Ya, tapi harus apa? Mabniyun 'ala dhammi. Mabni dengan tanda baca apa? Dhammah, bukan dengan dhammatin, ya. Yang kedua, apa tadi? Ya, munadanya harus berbentuk apa? Nakirah maqsudah. Apa itu nakirah maqsudah? Yaitu orang yang kita panggil sudah kita kenali, sudah kita ketahui, ya, dan kita benar-benar apa? Tahu akan orang tersebut. Jadi kalau tadi ada istilah ghairu maqsudah, di sini ada istilah apa? Maqsudah. Ghairu maqsudah artinya apa? Belum, tidak ia kenali, sedangkan maqsudah artinya apa? Sudah ia kenali. Ya, contoh misalnya di situ ada seorang bapak,
Ya kita tahu namanya siapa, rumahnya di mana, ya kan, anaknya berapa, ya kan, pekerjaannya apa. Kita ingin memanggilnya dengan apa? Ya abu, ya ummu. Tidak boleh ya abun wa ya ummun, apalagi ya aban atau ya umman. Ini jelas keliru karena apa? Sudah maksudah, nakirah maksudah. Semoga penjelasan ini bisa antum dan antuna mengerti bahwa munada hanya ada 2 i'rab. Yang pertama adalah mansub dengan 3 syarat tadi. Yang terakhir adalah mabniun 'ala dhammi, ya, fi mahalli nasbin. Mabniun 'ala dhammi, menempati tempatnya apa? Nasab dengan apa? Ketentuan-ketentuan yang telah apa? Dijelaskan. Kemudian di sana ada, ya, catatan penting yang harus antum dan antunna apa? Pahami. Bagaimana ketika munadanya itu adalah apa? Ya, mu'arraf bi al. Ini permasalahan, ya, atau hal lain yang harus kita apa? Ketahui bersama. Bagaimana ketika munadanya itu apa? Ya, berawalan dengan apa? Alif lam. Ya. Karena tadi penjelasan tadi, ya, kan tidak apa diawali dengan alif lam. Yang pertama mudhaf, yang kedua menyerupai apa? Mudhaf, yang ketiga apa tadi? Nakirah ghairu maksudah. Enggak ada awalan alnya, tiga-tiganya enggak ada pada hukum mansub. Pada hukum mabni 'ala dhammi juga apa tadi yang pertama? Alam mufrad. Apa? Alam mufrad, tidak ada alnya. Yang kedua apa? Nakirah maksudah, juga tidak ada alnya. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika munada itu mu'arraf bi al? Ya, munada itu apa? Berawalan dengan al. Maka ketika kita mendapati munada tersebut berawalan dengan alif lam, kata yang terletak sesudah apa huruf nida itu diawali dengan apa? Awalan alif lam, maka di sana dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu jenis apa? Mudzakkar, dan jenis apa? Saudaraku-saudariku, muannats. Apa maksudnya? Jika kata yang dipanggil itu berjenis mudzakkar, contohnya apa? Misalnya kata al-ustadzu. Kata misalnya apa? Ar-rajulu. Kata misalnya at-tabibu misalnya. Semua ini berawalan dengan apa? Al. Dan ketiga-tiganya semua jenisnya apa? Mudzakkar. Ya. Maka ketika kita hendak memanggilnya, tolong ditambahkan apa? Sesudah ya dengan apa? Ayyuha. Ya, jadi kalau kita hendak memanggilnya, di sana ada apa? Ya, guru kita. Dan kita menyebutkan dengan apa? Al-ustadzu misalnya. Maka ketika kita hendak memanggilnya, maka kita harus apa? Memberikan tambahan apa sesudah ya, sesudah apa saudaraku? Ya dengan apa? Ayyuha. Berarti apa? Ya ayyuha apa? Ya ayyuhal ustadzu. Apa? Ya ayyuhal ustadzu. Nah, mengapa ya hal ini ya dijelaskan seperti itu ya? Karena ya ketika jenisnya itu apa? Mudzakkar, ditentukan harus ditambahkan ayyuha, atau apa setelah ya itu ditambahkan dengan apa? Ismul isyarah hada. Silahkan mau kita pilih yang mana? Ya ayyuhal ustadzu atau ya hadal ustadzu. Ya ayyuhar rajulu atau ya hadar rajulu. Ya ayyuhat tabibu atau ya hadat tabibu. Ya, ini juga bentuknya harus apa? Ya, mabni dengan apa? Dhammah atau apa? Dhammah. Ya, bisa dilihat di halaman 160 berapa? 61. Di sana diberikan apa? Contoh-contohnya. Sedangkan ketika munadanya itu berjenis apa? Naam, muannats. Yaitu berjenis wanita. Seperti apa di sana? Ada kata misalnya apa? Al-ummu. Naam, al-ummu. Atau misalnya di sana ada kata apa? At-tabibatu. Naam, at-tabibatu. Misalnya di sana ada kata apa? Ya apa? Al-ustadzatu. Naam,
dzatu. Nah, semuanya di sini berjenis apa? Muannas. Maka setelah apa? Ya, kita siapkan itu tanda ya panggilan harfun nida, maka tolong tambahkan sesudahnya apa? Ayyatuha. Apa? Ayyatuha. Atau ya wahai saudaraku dan saudariku, ya sesudah panggilan itu ya kita letakkan yaitu ismul isyarah hadhihi. Silakan ya. Jadi mana yang mau kita pilih? Kita boleh memanggil ya ayyatuhal ummu, ya hadhil ummu, ya ayyatuhat tabibatu, ya hadhit tabibatu, ya ayyatuhal ustadatu, ya hadhil ustadatu. Ya, ini hal penting yang harus antum dan antunna apa? Ketahui ketika munadanya mu'arraf dengan apa? Alif lam, berawalan dengan al, atau bentuknya dia itu apa? Isim ma'rifah, bukan lagi nakirah. Isim ma'rifah yang berbentuk apa? Awalan alif lam. Apa tadi ketentuannya? Sesudah huruf nida untuk jenis mudzakkar tambahkan ayyuha ataupun hada. Ya ayyuhal ustadu, ya hadal ustadu. Ya, ketika munadanya yang berawalan al itu berjenis muannas, maka setelah huruf nida bisa ditambahkan ayyatuha ataupun isim isyarah hadhihi. Ya ayyatuhal ummu, ya hadhil ummu, ya ayyatuhat tabibatu, au ya hadhit tabibah, dan seterusnya. Di situ diberikan contoh ya ayyuhan nabiyyu, karena an-nabiyyu ya mudzakkar. Kemudian di sana ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, karena an-nafsu ya sebagai mausuf, dia jenisnya muannas, masuk ke dalam pengecualian ya, sifatnya juga harus muannas, yaitu al-mutmainnah. Maka enggak boleh ya ayyuhan nafsu al-mutmainnatu, tapi ya ayyatuhan nafsu, karena an-nafsu muannas, masuk ke dalam pengecualian ya, seperti apa ya, kata ya as-sama'u ya, kata al-ardu ya, kata al-bi'ru, dan seterusnya. Kata al-yadu, kata al-ain, itu masuk ke dalam jenis muannas ya. Kemudian di sana ada ya hadzal rajulu, ar-rajulu mudzakkar, berawalan al, maka boleh menggunakan apa? Ayyuha atau hadza ya. Kemudian ya hadhil mar'atu ya, al-mar'atu, karena al-mar'ah berawalan dengan al, maka boleh ya ayyatuhal mar'ah atau ya hadhil mar'atu. Ini pelajaran penting yang harus kita pahami ya di dalam menjelaskan atau memahami apa? Isim-isim yang mansub, poin yang ke-11. Semoga ilmu ini ya bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, sehingga ketika kita mendapati munada, maka tolong dilihat apakah munadanya itu susunan kata majmu', ataukah menyerupai susunan kata majmu', ataukah nakirah ghairu maksudah. Bila kita dapati munadanya masuk ke dalam salah satu yang apa? Tiga ini, maka pastikan dia i'rabnya apa? Mansub dengan tanda-tanda nasabnya. Tapi jika munadanya itu apa? Alam mufrad. Alam mufrad artinya apa? Nama baik laki ataupun perempuan yang terdiri dari apa? Satu kata, maka pastikan dia apa? Mabni dengan dhammah. Ataupun ketika isim tersebut bentuknya apa? Nakirah maksudah ya, nakirah yang sudah kita ketahui, maka pastikan mabni dengan apa? Tanda dhammah ya. Sedangkan yang terakhir tadi hanya tambahan ya, bila munadanya berawalan dengan alif lam, baik alnya itu qamariyah ataupun syamsiyah, maka pecah dia, bagi dia menjadi apa? Dua bab, yaitu bab mudzakkar menggunakan tambahan ayyuha atau hada ya, sedangkan bab muannas ya, yaitu dengan tambahan apa? Ayyatuha ataupun hadhihi, seperti contoh-contoh yang telah dijelaskan. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar,
dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada kita semua dan menjadikan ilmu ini menjadikan diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya, bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.